Hai everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Nah, di Skincare 101 kali ini gue akan membahas tentang rekomendasi produk yang bisa bikin kulit kita glowing gitu. Tapi selain ngomongin soal rekomendasi produknya, seperti biasa aku akan ngasih beberapa tips untuk supaya kalian lebih gampang gitu untuk mencapai keglowingan yang hakiki gitu di kulit gitu ya. Nah, kalau kalian penasaran produk apa aja yang bakal gue mention, terus udah gitu tips apa aja yang bakal gue sebutin, keep on watching. Nah, oke, seperti biasa kalau misalnya gue mau bahas sebuah rekomendasi produk, pasti awal-awalnya gue akan cerita nih, ada tips apa aja yang bisa gue ceritain buat kalian gitu ya. Terus sebelum ngomongin soal tips dan juga rekomendasi produknya, make sure kalian jangan lupa subscribe channel ini, terus like videonya, dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video Female Daily yang berikutnya. Jadi kita mau bahas soal gimana caranya sih untuk achieve kulit glowing itu. Karena kalau misalkan tim editorial FD nulis artikel gitu ya, dengan keywordsnya kulit glowing itu pasti yang baca banyak banget. Jadi artinya kalau emang teman-teman semua tuh masih cukup banyak yang mencari caranya gimana sih supaya kulit kelihatan glowing gitu. Nah, aku tadi habis ngobrol-ngobrol juga sama Imani gitu, Kak ini tuh ada orang yang glowingnya tuh parah sampai kayak lalat aja bisa jatuh atau segala macem gitu ya. Nah itu tuh ada perbedaannya di mana kalian bisa ngeliat glowing yang natural sama glowing yang terlalu dibuat-buat atau mungkin ada aplikasi produk yang bisa dibilang takutnya malah nggak aman gitu atau tidak lulus BPOM atau mungkin pakai filter ternyata setelah misalnya dicek-cek gitu di sosial medianya. Jadi menurut aku syarat-syarat untuk kulit glowing itu sebenarnya nggak perlu terlalu ribet gitu. Dengan skincare yang sebenarnya simple, nggak perlu terlalu banyak, kita juga bisa achieve kulit yang kelihatannya jadi lebih glowing di wajah gitu. Nah, buat teman-teman mungkin udah pada tahu kalau misalkannya salah satu cara untuk mendapatkan kulit glowing adalah dengan aplikasi skincare yang tepat sesuai dengan skin type, skin condition, dan juga jangan terlalu ngikutin tren. Kalau misalkan ada orang lagi sering banget pakai retinol terus tiba-tiba kulitnya glowing, siapa tahu ternyata kalian nggak cocok pakai itu dan jangan memaksakan gitu. Nah, ada beberapa tips yang pengen aku ceritain dan mungkin nggak pernah kepikiran sih sama kalian gitu, atau mungkin ada yang udah melakukan juga dan semoga bisa membantu untuk kalian mendapatkan kulit yang lebih glowing. Yang pertama itu adalah kalau misalnya lagi cuci muka nih ya, double cleansing, terus udah gitu lagi pijit-pijit wajah, nah make sure di saat lagi membersihkan wajah itu di first cleanser dipijit-pijit dengan baik gitu, dengan lembut ke arah atas gitu. Nanti ada beberapa juga opsi-opsi pijat wajah yang bisa kalian lihat di artikel Female Daily ataupun di YouTube bisa kalian cari juga sih gitu. Tekniknya itu banyaknya itu dikeluarkan sama orang-orang Jepang dan juga orang-orang Korea. Kenapa pijat wajah itu bisa membantu untuk membuat kulit kelihatan lebih glowing? Karena peredaran darah di wajah itu jadi jauh lebih lancar. Nah, di saat peredaran darah jadi jauh lebih lancar, otomatis kulit itu kelihatan lebih sehat, lebih segar, lebih glowing, dan lebih lebih skincare yang berikutnya itu akan lebih masuk dengan baik gitu. Nah, produknya bisa pakai apa? Kalian bisa pakai cleansing oil juga, tapi make sure jangan terlalu lama kalau emang lagi pakai cleansing oil. Kalau misalkan kalian punya massage oil untuk wajah atau misalnya massage cream untuk wajah, itu lebih baik lagi dan udah ada beberapa brand juga yang mengeluarkan produk seperti itu. Nah, itu jadi jauh lebih baik dan itu bisa dilakukan setidaknya maksimal mungkin 1 menit kali ya gitu. Jadi jangan terlalu lama, jangan sampai 15 menit yang kayak sempet viral di TikTok, karena itu malah jadi akan membuat kulit kalian menjadi rusak lah gitu. Nah, terus trik yang kedua adalah ini salah satu cara yang aku lakukan kalau lagi butuh glowing instan atau misalnya muka kelihatan lebih merona gitu ya. Kalau kita lagi duduk terus kita bahasanya ya, menunggingkan kepala gitu ke bawah. Jadi biarin aliran darahnya naik sebentar, jangan terlalu lama juga, mungkin 30 detik atau maksimal 1 menit kalau kalian tahan gitu. Setelah balikin kepala gitu, peredaran darah tuh kayak jadi jauh lebih ada di wajah gitu dan emang mukanya tuh kelihatan jadi lebih merah, lebih seger gitu ya. Itu cara yang kedua, cara instan yang kedua. Nah, terus ini salah satu hal yang mungkin sering kalian dengar juga, tapi mungkin ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan, yaitu memakai toner sebelum menggunakan serum ataupun moisturizer. Kenapa? Toner itu ibarat kayak minuman buat kulit kita gitu. Jadi di saat dikasih toner atau khusus hydrating toner gitu, kulit kita itu menjadi jauh lebih lembab, lebih siap untuk menyerap skincare selanjutnya. Jadi hasilnya itu akan menjadi lebih optimal. Nah, bayangin aja kayak pot bunga gitu ya, tanahnya itu kalau udah lama banget nggak kalian siram, itu kan akan jadi kering. Begitu dimasukin air,
awalnya tuh kan ngambang dulu tuh kan, dia nggak langsung meresap ke dalam tanahnya. Nah ini hydrating toner itu fungsinya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk melembabkan kulit kalian dulu sampai lapisan yang dalam, terus udah gitu baru diaplikasikan skincare yang lainnya, jadi otomatis skincare berikutnya tuh jadi meresap lebih baik gitu. Salah satu produk yang ini tuh menurut aku tuh udah kayak kuncian banyak orang, banyak beauty enthusiast, terus udah sering warawiri di mana-mana dan aku juga udah pakai udah lama. Tapi waktu itu aku masih pakai PO, belinya tuh masih PO gitu. Waktu aku pergi ke Jepang aku beli, tapi begitu nyampe Indonesia nyari-nyari segala macam akhirnya susah banget gitu, sempat susah banget tuh, sempat juga dapat yang palsu gitu kan. Sekarang seneng banget karena produk ini tuh udah ada di Indonesia. Yang aku maksud adalah Hada Labo Gokyujun Premium Ultimate Moisturizing Lotion. Nah ini tuh adalah sebuah hydrating toner yang emang mengandung hyaluronic acidnya tuh ada 5. Jadi 5 macam, 5 ukuran gitu. Dimana hyaluronic acidnya itu masing-masing dia akan meresap di mulai dari permukaan kulit sampai lapisan kulit yang lebih dalam gitu. Jadi bener-bener layer per layer dia hyaluronic acidnya itu bisa menembus dengan jauh lebih baik. Mungkin teman-teman juga udah familiar sama ini, tapi mungkin ada teman-teman juga yang belum familiar dengan yang versi premiumnya gitu. Kalau di Indonesia itu udah ada lebih dulu yang Hada Labo Gokyujun Ultimate Moisturizing Lotion. Bedanya apa sih? Kalau yang ini menurut aku dia tuh hydratingnya tuh jadi jauh lebih nampol di kulit gitu. Makanya ini cocok banget menurut aku buat orang yang kulitnya kering atau bahkan orang yang kulitnya sangat-sangat kering sekalipun gitu. Kalau nanya kulit aku tuh apa sih tipenya gitu? Tipe kulit aku itu adalah combination menuju oily. Tapi bukan berarti nggak bisa pakai ini juga gitu. Kenapa? Karena menurut aku ini tuh nggak bikin greasy di kulit. Dia nyerapnya cepat, jadi nggak ada masalah untuk orang yang kulitnya berminyak gitu. Jadi ini salah satu hydrating toner yang menurut aku bisa membuat kulit kita menjadi jauh lebih lembab dengan baik, nggak bikin beruntusan di kulit aku gitu ya. Terus udah gitu dia bisa memaksimalkan skincare berikutnya, sehingga kulit kita tuh menjadi jauh lebih gampang untuk mengachieve keglowingan yang hakiki itu gitu. Nah terus 5 jenis hyaluronic acid itu ada apa aja sih? Ada hyaluronic acid sendiri, terus ada cross-link hyaluronic acid, ada juga 3D hyaluronic acid, ada juga improve hyaluronic acid, sama ada satu lagi nano hyaluronic acid. Jadi emang dia bisa melembabkan kulit kita tuh jauh lebih lama dan lebih maksimal gitu. Plus kenapa hydration itu penting? Karena di saat kulit kita terhidrasi itu tuh apa ya, kayak masalah kulit kayak misalnya kerutan, kulit kusam, terus udah gitu kulit yang saggy itu tuh bisa diminimalisir gitu dengan lebih baik. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, hidrasi buat kulit itu sangat penting menurut aku, karena ya itu dia makin lama kan kulit akan semakin kurang kolagennya, terus udah gitu bisa menjadi jauh lebih kering di saat kita bertambah usianya dan segala macam. Jadi salah satu cara yang oke banget untuk mempertahankan dan memperoleh kulit glowing itu adalah dengan hidrasi yang optimal dan maksimal dengan produk yang tepat gitu. Nah terus ada juga nih mungkin teman-teman yang nanya, udah pernah cobain versi yang Jepangnya, terus apa bedanya gitu sama yang versi Indonesia? Versi Jepang sama versi Indonesia itu nggak ada bedanya, tapi yang Indonesia itu sudah bersertifikasi halal gitu. Jadi teman-teman yang khawatir dengan ini udah halal apa belum, ini sudah halal karena udah ada sertifikasinya. Nah tadi kan gue bilang ini sebenarnya emang recommended for dry skin and very dry skin, tapi untuk orang yang kulitnya berminyak ataupun kombinasi kayak aku, ini tuh bukan jadi satu masalah sih gitu. Walaupun emang ya kulit tangan dengan kulit muka beda ya, tapi aku cuma pengen liatin teksturnya di sini gitu. Ini tuh dia cairannya tuh cukup thick, tapi dia gampang meresap gitu. Dia kayak memberikan lapisan untuk melindungi skin barrier kita gitu. Nah jadi karena emang dia gampang meresap, jadi buat teman-teman yang emang punya kulit berminyak gitu ya, atau combination kayak aku, nggak perlu takut untuk pakai Hada Labo Gokyujun Premium Lotion ini gitu, karena dia nggak bikin kulit jadi berminyak gitu. Nah terus kalau ngomongin harga berapa nih gitu kan, untuk ukuran 100 ml dan emang cuma ada ukuran 100 ml, ini tuh harganya 70-80 ribuan lah. Jadi menurut aku cocok banget buat segala kalangan gitu ya. Karena ini juga hemat banget menurut aku, satu tetes aja tuh udah bisa bikin kulit kita tuh terhidrasi dengan baik gitu ke seluruh wajah. 1-2 tetes lah udah cukup banget gitu. Bisa beli di mana aja, bisa beli toko kosmetik, Guardian, Dandan, terus udah gitu bisa di Aeon juga. Sama bisa juga di official store-nya Rohto yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli. Nah, mumpung masih ngomongin soal skincare, aku terusin aja kali ya obrolan soal skincare. Jadi produk yang kedua itu adalah, ini adalah serum dari Guerlain. Dia namanya Abeille Royal Double R Renew and Repair Serum. Dia unik juga ya karena dia ada 2 jenis cairan gitu di dalam si botolnya, dan pas di pump itu dia akan langsung keluar 2
Tuh, dua tekstur yang berbeda dari yang kiri dan yang kanan. Nah ini kenapa menurut aku salah satu serum yang bisa juga kalian coba gitu kalau misalkan yang pengen achieve kulit yang glowing, karena ingredientsnya itu adalah royal jelly dan juga black honey gitu. Dan black honey yang dimiliki di dalam serum yang gerlang ini tuh dia emang kaya akan amino acid gitu. Jadi dia bagus banget untuk melembabkan kulit dan menjaga keremajaan kulit dengan lebih baik gitu. Nah royal jelly juga dia punya manfaat yang banyak banget gitu. Salah satunya adalah untuk membantu mengatasi aging di kulit gitu. Jadi ini dua kombinasi antara black honey dengan royal jelly yang bisa bikin kulit kita itu jadi jauh lebih kencang, lebih firm gitu kan. Terus kerutan halus juga jadi jauh lebih memudar, terus mengisi volume-volume yang kurang atau yang udah mulai berkurang pada kulit, jadi lebih plumpy kulitnya. Selain ada royal jelly dan juga ada black honey-nya juga gitu di dalamnya tuh, kalau aku nggak salah tuh emang ada alpha hydroxy acid-nya gitu. Dan dia presentasi ringan banget. Jadi dia cuman bisa dipakai, ini produk ini tuh cuman dipakai malam hari. Kenapa? Karena memang itu ada alpha hydroxy acid-nya gitu. Dan dia punya efek peeling sedikit, soft peeling, dia nggak mengiritasi kulit dan segala macam, karena emang di dalamnya juga udah ada amino acid, terus udah gitu ada royal jelly-nya juga yang emang bagus untuk melembabkan kulit dan menenangkan kulit gitu. That's why ini cuma bisa dipakai malam hari supaya besok paginya muka kelihatan lebih glowing. Walaupun sebenarnya punya manfaat hidrasi, tapi emang beda otomatis dengan toner hydrating toner ini gitu, karena memang secara step hydrating toner dulu baru menggunakan serum. Nah, aku akan masuk ke layer berikutnya. Nah, layer berikutnya itu ada dari Clé de Peau, namanya adalah Clé de Peau Protective Fortifying Cream gitu. Nah ini tuh ada SPF 25-nya, jadi emang ini dipakai untuk siang hari gitu. Jadi ini kalau misalkan ya hydrating tonernya bisa dipakai pagi dan malam hari, serumnya bisa dipakai malam hari supaya besok paginya kelihatan lebih kinclong gitu, lebih glowing. Dan ini dipakai di siang hari gitu. Jadi teman-teman bisa pakai ini, tapi tetap menurut aku tetap harus di layer lagi sama sunscreen, walaupun di dalamnya udah ada SPF 25 PA++ gitu. Nah, kenapa ini salah satu yang aku rekomendasiin? Karena di dalamnya dia mengandung Skin Empowering Illuminator yang emang bisa membantu melindungi kulit dari agresi internal maupun eksternal gitu. Selain itu dia juga ada Platinum Gold Silk-nya yang emang mengandung amino acid juga gitu. Sama nih, kurang lebih mirip sama ini, dia mengandung amino acid yang emang bagus banget untuk membuat kulit menjadi jauh lebih lembab, menjadi jauh lebih terhidrasi gitu. Selain itu, dia juga ada daun perillanya yang emang bisa membantu untuk menenangkan kulit, terus udah gitu juga menekan tanda-tanda stres pada kulit kita gitu. Jadi ini emang cocok banget dipakai di siang hari, karena emang siang hari tuh kulit kita tuh kan modenya adalah mode protection gitu ya. Jadi ingredients yang ada di dalam day cream ini tuh merupakan salah satu hal yang bisa menunjang mode proteksi kulit di siang hari. Nah untuk teksturnya sendiri, walaupun ada SPF-nya gitu ya, dia nggak bikin jadi kayak white cast gitu, ada muncul white cast. Tuh dia langsung ngeblend sama kulit dengan baik tanpa menciptakan white cast. Nah karena aku kulitnya oily combination, aku pakai bener-bener cuman sedikit aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak supaya kulitnya nggak berasa terlalu heavy di siang hari. Dan ini tuh salah satu day cream yang menurut aku bisa bikin tekstur kulit jadi jauh lebih baik, plus bikin foundation atau makeup jadi jauh lebih nempel. Jadi bener-bener kayak second skin gitu di kulit kita. Ini salah satu moisturizer yang emang enak banget dipakai sebelum pakai makeup. Nah kemudian masuk ke trik berikutnya gitu, setelah tadi kita ngomongin skincare, trik yang lainnya adalah exfoliating, which is bisa didapatkan dari serum ini. Atau mungkin kalian punya exfoliating, chemical exfoliator yang lain gitu ya, bisa juga sih diselipin di antara skincare rutin kalian. Tapi jangan terlalu sering, atau mungkin dilihat dulu nih kondisi kulit kalian tuh bisa nggak sih mendapatkan atau terekspos sama exfoliating toner atau exfoliating serum yang terlalu sering. Jadi emang bener-bener mesti dikondisikan dan dicek juga apakah kulit kalian kuat atau tidak gitu. Kalau misalnya emang nggak terlalu kuat pakai exfoliating produk terlalu sering setiap hari, ya udah dijadiin kayak seminggu misalnya sekali atau seminggu 2 kali. Oke, terus nextnya setelah skincare aku mau ngomongin soal makeup gitu. Nah kalau misalkan kalian mau pakai makeup setelah menggunakan skincare, bisa juga nih kayak foundation ditetesin facial oil supaya kelihatan mukanya jadi jauh lebih glowing. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Plus kalau kalian mau memainkan tampilan glowing pada foundation, bisa juga cara aplikasiin foundationnya itu dengan cara diputar gitu. Jadi jangan ditarik ke atas tapi diputar supaya foundation itu jadi kelihatan lebih menyatu sama kulit kalian. Itu salah satu trik yang aku pelajarin dari beberapa makeup artist. Jadi diaplikasiinnya bukan dipuk-puk-puk atau mungkin pakai, kalau misalnya pakai kuas bukan di stroke ke atas atau ke bawah, tapi diputar. Kalau aku sendiri triknya adalah
dipijet sambil pakai foundation gitu. Jadi bener-bener foundationnya aku bikin kayak dia ngeblend sama kulit sampai akhirnya dia bener-bener kayak second skin dan bener-bener kelihatan kulitnya jadi jauh lebih glowing. Tapi ya above all gitu, kalau misalkan nih kalian emang mungkin usianya sudah jauh lebih mature gitu ya, nggak ada salahnya juga sih sebenarnya untuk datang ke klinik kecantikan gitu untuk melakukan laser atau exfoliating chemical di sana dan segala macam untuk achieve glowing skin yang kalian mau gitu kan. Terus jangan lupa juga untuk selalu pakai sunscreen of course, karena mau sehebat apapun skincare kalian atau perawatan di klinik kalian, kalau nggak pakai sunscreen sama aja bohong, sami mawon gitu. Kulitnya akan lebih cepat kelihatan tua, bintik hitam lebih muncul lebih banyak, keriput dan segala macam, jadi lebih kusam juga. Jadi otomatis keglowingan itu tidak akan tercapai. Nah oke, paling itu aja sih tips dari aku kalau misalkannya kalian pengen mendapatkan kulit yang glowing dengan cara yang lebih simple, atau misalnya pengen nyoba-nyoba cara yang lebih mudah dulu dengan step skincare yang nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, jadi ada hal-hal yang pengen aku highlight gitu dari apa yang aku obrolin hari ini untuk achieve kulit glowing gitu. Yang pertama, jangan lupa untuk memperhatikan hidrasi kulit kita, karena itu adalah kunci utama banget untuk mendapatkan kulit yang sehat, kulit yang lebih muda, dan juga itu akan mempermudah skincare kalian meresap atau bekerja dengan lebih optimal di kulit kita gitu. Jadi otomatis salah satu caranya adalah menggunakan hydrating toner yang baik, serum yang sesuai dengan tipe kulit dan concern kalian. Terus udah gitu juga jangan lupa pelembab yang oke dan juga sunscreen atau protection terhadap sinar UV. Terus untuk dari dalamnya kalian bisa konsumsi ya pasti otomatis buah-buahan, sayur-sayuran yang baik. Terus jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak, karena mau bagaimanapun organ-organ di dalam tubuh kita juga akan bekerja dengan baik di saat kita meminum air putih dengan lebih banyak gitu. Jadi otomatis itu akan ada efeknya ke kulit gitu kan. Mau dibilang itu sebenarnya belum ada penelitian yang terlalu spesifik tentang itu, tapi cara kerja organ kita yang baik di dalam tubuh akan terlihat ke tubuh kita yang di bagian luar gitu. Jadi make sure untuk mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, air putih, dan juga melapisi kulit kalian dengan skincare yang terbaik. Oke, jadi segitu aja paling tips dari aku hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang pengen ditanyain tentang kulit glowing dan segala macam, bisa tulis komen di bawah. Atau mungkin ada yang udah jadi big fan-nya dari Hada Labo dari zaman dulu sebelum masuk ke Indonesia, share pengalaman kalian di bawah juga. Atau mungkin udah ada yang coba-coba nih dari 3 produk ini, jangan lupa untuk di-review di FD Review. Sama kalau misalnya pengen share pengalaman di bawah juga boleh tulis komen ya. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.